Sekolah minggu, shalom. Shalom, Kak. Selamat hari minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari minggu, Mama, mana Selamat hari minggu. Kak Bunga juga ya. Kak Ica. Selamat hari minggu, Kak Ica. Oh, selamat hari minggu, Bion. Selamat hari Minggu, Kak. Apa itu ya? Michelle. Selamat hari minggu, Michelle sama Abel. Selamat hari Minggu. Kakak Kristen. Abang Abel. Selamat hari minggu, Emil sama Jem. Abang Abel. Selamat hari minggu, Emil. Ada juga ini Bapak Ponranger kita ya. Selamat hari minggu, Bapak Ponranger. Iya. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh sejenak ya. Kita sama-sama saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik sekolah minggu. Terima kasih ya pada saat ini adik-adik sekolah minggu sudah mengikuti ibadah sekolah minggu kita walaupun lewat Zoom ya. Tetap semangat kan adik-adik sekolah minggu? Iya, tetap saling mengasihi. Mana ini suaranya? Tetap saling mengasihi. Selamat hari Minggu. Iya, masih tetap saling mengasihi. Amin. Iya, masih ya. Karena itu adik-adik kita mulai bernyanyi dulu ya. Kita nyanyikan ya. Yesus. Oh, kasih Yesus. Oh, kasih Yesus. Oh, Nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa surgawi, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan ini. Kami berterima kasih serta bersyukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang ke dunia. Anak mau gereja inilah. halo. Supaya firman-Mu menjadi kehidupan kami dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarlah doa permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang ingat ayat hafalannya minggu lalu? Ayo, Kak Etis.
Ayat hafalan minggu lalu apa ya? Kak Etis. Iya. Ayat hafalan minggu lalu apa ya, Kak? 1 Petrus 5 ayat 7. Iya, 1 Petrus 5 ayat 7. Udah hafal semua? Udah. Udah di video kan? Udah. Udah dikirim sama kakak-kakak pelayan sekolah minggunya? Udah. Udah juga. Terima kasih ya adik-adik sekolah minggu udah menghafal, memvideokan, sama mengirimkannya. Adik-adik sekolah minggu, kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita karena Tuhan kita telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Karena itu adik-adik, mari kita tetap semangat dalam memuji nama Tuhan ya. Kita angkat lagu pujian kita dari Haleluya 411 ayat 1. Dia itu pama bang hamai. Adik-adik sekolah minggu, yang menjadi dasar kita buat kita pada minggu ini adalah kitab yang ke-5. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Adik-adik sekolah minggu masih tetap setia? Eliehu masih setia? Ini kita lihat dari jauh Abang Justin. Kita sapa dulu ya. Abang Justin, apa kabarnya Bang? Justin masih setia? Halo Justin, masih tetap setia? Iya, ada Sunia juga ya. Apa kabar Sunia? Bye. Lagi kamu. Enggak. Apa kau sini? Sunia. Sonia. Tahun apa ini? Banyak gitu. Mana ini suaranya? Abang Juko. Masih tetap setia Bang Juko? Abang Juko. Ya baiklah adik-adik sekolah minggu, karena adik-adik sekolah minggu masih tetap setia sama seperti Tuhan Yesus kita. Nah, lagu pujian kita setia. Setia, setia.
seperti Tuhan Yesus sampai mati. Apa kuasamu masih setianya, setialah sampai mati. Setianya, setia sampai mati. Pagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih kepada surga di dalam Tuhan kami hingga pada saat ini ya Bapak. Walaupun pada saat ini cuaca hujan ya Bapak. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan bagian dari firman. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami ya Bapak, mengerti akan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, kita buka firman Tuhan, Alkitabnya. Sudah ada di tangan masing-masing Alkitabnya? Sudah ada? Sudah ada belum? Oh, sudah ada ya. Coba adik-adik buka di Injil Markus. Markus, ayo. Injil Markus. Perjanjian baru ya adik-adik. Kita buka Markus pasal yang ke-14. Ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-50. Sudah dapat Markus pasal yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-50. Oh, dari Markus. Itu dari Markus. Markus perjanjian baru. Markus. Kan ada hafal Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, kalau gitu abang bacakan ya, adik-adik menyimak aja ya. Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50, judulnya Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan ketum, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan kami melakukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, inilah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika dia sampai di situ, dia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus
dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sampai aku ini penyamun, maka datang satu untuk pedang dan untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya, demikianlah adik-adik firman Tuhan yang kita baca hari ini. Tema kita pada hari ini adalah Yesus ditangkap. Nah, kalau pernah mendengarkan cerita Yesus ditangkap nggak adik-adik? Coba siapa yang tunjuk tangan yang pernah mendengarkan cerita Yesus ditangkap? Wah, Justin ya. Yang lain belum ya? Belum pernah ya? Ya, kalau gitu abang akan bercerita kembali tentang Yesus ditangkap. Kalau yang sudah pernah mendengarkan, ingatkan kembali ya. Pada saat itu, Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Tiba-tiba datang segerombolan orang untuk menghampiri Yesus dan membawa pedang dan pentung. Apa adik-adik? Membawa pedang dan pentung. Untuk apa gitu bawa pedang dan pentung? Ternyata mereka ingin menangkap Yesus. Di tengah serombongan orang itu, ada salah satu murid datang kepada Yesus. Siapa dia? Yaitu Yudas Iskariot. Apa yang dilakukan Yudas di situ? Yudas mendekati Yesus, dan lalu dia datang menghampiri Yesus, lalu berkata, "Rabi," lalu menciumnya. Pada masa itu, ciuman menandakan hormat kepada tuannya, tetapi tidak dengan Yudas Iskariot. Ciuman Iskariot itu adalah ciuman pengkhianatan. Apa adik-adik? Ciuman pengkhianatan atau pembelot atau pembohong. Karena ciuman itu memberi tanda bagi para prajurit yang akan menangkap Yesus. Lalu apa reaksi murid Yesus? Adik-adik, murid Yesus panik semua dan ketakutan. Itulah yang dirasakan oleh para muridnya, panik dan ketakutan. Karena serombongan orang itu membawa pentung dan pedang. Ketika itu, karena kepanikannya itu, ada seorang murid Yesus menghampiri seorang imam besar, lalu menghunus pedangnya dan memotong kupingnya, sehingga imam besar itu putus telinganya. Wah, ini ngeri adik-adik ya ceritanya ini ya. Cerita ini tidak ada di Injil Markus, tapi bisa kita lihat di Injil yang lainnya, seperti Injil Markus, Lukas. Ya, Injil ada 4 ya adik-adik ya, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil ini cerita tentang kabar baik, ya, kabar datangnya Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Ya adik-adik, ternyata setelah menghunus pedangnya itu, para muridnya langsung lari ya, lari meninggalkan Yesus, sehingga Yesus sendiri di situ. Nah, itulah adik-adik ceritanya ya. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari cerita ini adik-adik? Ini ya, pesan baiknya itu yang pertama, jangan lupa berdoa. Karena sebelum Yesus ditangkap,
terlebih dahulu Yesus berdoa kepada Bapa di sorga untuk diberi kekuatan dan kemampuan untuk bisa menghadapi segala permasalahannya. Kita bisa baca sebelum Markus ya, sebelum ayat 43 itu ya adik-adik ya. Sebelumnya kan ada temanya, judul besarnya kan sekarang itu Yesus ditangkap. Dan sebelumnya itu di Taman Getsemani, nah, cerita khotbah minggu lalu ya. Itu kan Yesus berdoa dulu sebelum ditangkap. Nah, siapa yang tadi di sini pagi tadi langsung berdoa, bangun tidur langsung berdoa siapa? Siapa bangun tidur langsung berdoa tadi? Wah, yang lain mana? Hampir semua lah ya. Hampir semua bangun tidur langsung berdoa ya. Nah, adik-adik, mulai dari sekarang jangan lupa berdoa. Ingat, Yesus saja yang kita sembah berdoa dulu dia. Kok kita enggak? Nah, jangan sampai ya. Oke adik-adik. Oke. Nah, pesan baik apa yang kedua? Pesan baik kedua itu jangan mau jadi pembohong. Apa adik-adik? Jangan mau jadi pembohong ya. Seperti Yudas Iskariot lakukan kepada Yesus, yaitu mencium Tuhan Yesus. Kalau mencium seseorang itu tandanya apa? Kalau mencium seseorang itu tandanya kasih sayang ya. Tidak, tapi tidak dengan seperti Yudas Iskariot lakukan kepada Yesus. Ciuman itu yaitu ciuman bohongan gitu. Karena ciumannya itu sebagai tanda bagi para prajurit untuk menangkap Yesus. Dan apa yang terjadi akhirnya dengan Yudas si pembohong itu? Dia menyesal, adik-adik ya, dia menyesal. Lalu apa? Yudas Iskariot beritanya menyesal dan bunuh diri. Ini bahaya ini adik-adik ya. Jangan kita tiru ya seperti Yudas Iskariot ini ya. Si pembohong dan pengkhianat ini ya. Kalau kita merasa kita pernah berbohong kepada orang, cepat-cepatlah minta ampun kepada Tuhan Yesus dan menyesali apa perbuatan kita. Ya. Cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan Yesus, menyesali perbuatan kita dan tidak mengulangi lagi ya. Nah, itu aja ya. Kalau kita pernah berbohong, cepat-cepatlah minta ampun kepada Tuhan, menyesal perbuatannya dan tidak mengulangi lagi. Pesan baik apa yang ketiga ya? Yang ketiga ini kita pernah ketakutan dan panik. Semua orang pasti pernah takut dan panik, benar nggak? Seperti cerita kita tadi. Siapa sih yang nggak takut dan panik? Misalnya, mama papa kita ditangkap oleh orang. Pasti kita panik dong ya. Ketakutan dong, papa mama kita ditangkap orang. Begitu juga cerita kita pada pagi hari ini. Cerita tentang Yesus ditangkap. Para murid-murid pada ketakutan dan panik karena Yesus sebagai guru mereka mau ditangkap oleh segerombolan orang yang tidak kita kenal dengan membawa pedang dan untuk. Ada takut dan semua kalau kayak gitu ya ceritanya ya. Saking takutnya mereka, salah satu seorang murid Yesus membabi buta untuk menyerang salah seorang imam besar sehingga putus telinganya. Nah, adik-adik, pastilah kita semua merasa ketakutan ya. Abang juga pernah merasa ketakutan karena itu sifat dasar manusia adalah ada rasa ketakutan dan panik. Tapi adik-adik, kita jangan sampai saking panik dan ketakutannya ini, kita jangan sampai jauh pada Tuhan Yesus.
Kita malahan jauh pada Tuhan Yesus. Kita merasa Tuhan Yesus itu tidak membantu kita mengatasi rasa takut kita. Tuhan tahu kok apa yang menjadi masalah ketakutan kita. Tuhan hanya menginginkan kita untuk setia. Itu aja adik-adik ya. Tuhan hanya menginginkan kita untuk setia. Karena di dalam diri kita semua ada perasaan takut, panik, semua ada di dalam diri kita ya. Baik abang maupun adik-adik semuanya pernah merasakan takut dan panik. Tapi apa? Kita jangan sampai jauh pada Tuhan Yesus gara-gara kita takutan yang berlebihan, kepanikan yang berlebihan, kita jauh pada Tuhan. Jangan ya adik-adiknya, tapi kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk setia kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir itu yang adik-adik ya, pesan yang mau disampaikan di khotbah pada hari ini yaitu Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa yang adik-adik? Apa? Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Adik-adik coba perhatikan bagaimana sikap Yesus ketika ia ditangkap. Yesus dengan berani dan tenang menghadapi mereka. Meskipun ia diperlakukan seperti seorang penjahat, padahal dia tidak seorang penjahat. Ya. Dia diperlakukan, Yesus diperlakukan seperti seorang penjahat. Tetapi Yesus tidak memberikan perlawanan kepada mereka. Bahkan melarang para murid melakukan perlawanan dengan pedangnya. Yesus tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus tidak melawan karena dia adalah sang anak domba yang sedang meninggalkan segala kemuliaan dan kuasa surgawi untuk menjadi anak domba yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dia melakukan ini untuk menembus dosa manusia dan ia harus menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Jadi kisah ini adik-adik, kisah Tuhan Yesus datang dari surga ke bumi untuk menggenapi firman Tuhan, menggenapi Injil yang tertulis sebelumnya, seperti Injil Yesaya, adik-adik bisa baca nanti ya. Itu semua misi kerajaan Allah ya, untuk penyelamatan umat manusia terhadap dosa, adik-adik ya. Yesus hebat sekali ya adik-adik ya. Dia sangat baik dan setia melakukan tugasnya. Meskipun itu sangat berat. Dia ditangkap, disiksa, disalibkan. Ia sedang menjalankan tugas mulianya ya adik-adik. Supaya kita selamat dari dosa-dosa kita. Meskipun Yesus tidak bersalah, tetapi dia harus berkorban, menanggung hukuman dengan ditangkap, diadili, dilecehkan, diolok, dan harus mati di kayu salib. Supaya kita tidak lagi menanggungnya. Menanggungnya maksudnya menanggung dosa kita. Sungguh baik Tuhan kita, ya adik-adik. Kita bangga punya Tuhan yang sangat baik kepada kita. Karena itu kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus dengan selalu melakukan hal-hal yang baik. Ya. Rasa terima kasih kita lakukan dengan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus sangat senang kalau anak sekolah minggu selalu baik kepada adik, selalu baik kepada kakak, selalu baik kepada teman-teman, bahkan pada orang tua. Ya, adik-adik ya, ingat ya, selalu baik ya. Pada semua orang selalu baik. Karena tadi abang bilang tadi di khotbahnya tadi sebelumnya, Yesus saja tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Berarti kita dituntut untuk berbuat baik ya.
Benar nggak? Ya, oke, kesimpulannya mulai dari sekarang berjanjilah pada Tuhan dan kepada kita semua adik-adik untuk harus terus setia menjadi anak yang baik. Setia menjadi anak yang baik karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Jadi harus berbuat baik. Contohlah kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, sampai di situ dulu adik-adik ya khotbah kita pada hari ini yang terambil dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Yuk kita berdoa ya adik-adik ya. Kita lipat tangannya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, di mana kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini ya Tuhan, yang terambil dari Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50, yang bercerita tentang Yesus ditangkap. Terima kasih Bapa di surga, karena kami telah ditebus oleh dosa-dosa kami, oleh kematian-Mu di kayu salib ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan mampukan kami adik-adik sekolah minggu untuk menjalankan kehidupan hari-hari kami ya Tuhan dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Terlebih kami terus berdoa kepada-Mu ya Bapa Surga setiap hari dan tidak berbohong dan selalu setia kepada-Mu ya Bapa. Setia sehingga kami selalu berbuat baik kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa yang kami rasakan di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita masuk untuk mengumpulkan persembahan. Persembahannya dipersiapkan ya adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita sambil kita bernyanyi Ijon Ado Huboan Tuhan. Baiklah adik-adik sekolah minggu, yang menjadi ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Yohanes 16 ayat 32b. Yohanes 16 ayat 32b. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Dalam bahasa Sinalunnya adalah Yohanes 10 ayat 32b. Tapi sing kunjung aul tene ai Bapa Indo kasonganku. Sekali lagi dalam bahasa Sinalunnya Yohanes 10 ayat 32b. Tapi sing kunjung aul tene ai Bapa Indo kasonganku. Nanti adik-adik ayat hafalannya tetap dihafal ya. Terus nanti dikirimkan sama guru-guru sekolah minggunya setelah divideoin. Jangan lupa ya, nanti kita masukkan ke YouTube. Ya adik-adik. Nah, tadi adik-adik kita udah mendengarkan ibadah kita, firman Tuhan yaitu tentang Yesus ditangkap. Tapi walaupun Yesus ditangkap, Tuhan Yesus selalu baik.
Karena Yesus baik, mari kita angkat lagu pujian kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarkan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yang semangat nyanyinya ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarkan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Ya, sampai selamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Di sekolah minggu dibuka kameranya ya. Kita mau berfoto dulu. Suandre, Bianca. Ayo, Suandre. Ayo. Rehu. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3.
Ga. Oke, sudah. Adik-adik, makasih ya udah mengikuti. Dadah, mana dadah Bang? Bikin dadanya. Dadah, bikin dadanya. Dadah, Jesen. Dadah. 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 Selamat hari Minggu. Dadah.